Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi. Pada kesempatan hari ini ada informasi tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ya. Ini ada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Di sini berisi tentang rekrutmen P3K tahun 2022 bahwa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 sudah tidak sesuai, maka diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 tahun 2022. Baik, di sini ada hal yang menarik bahwa di sini yang disebut ASN adalah PNS dan P3K ya. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Selanjutnya di sini ada informasi tentang kompetensi yang akan diujikan, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan dengan menggunakan CAT atau Computer Assisted ya. Selanjutnya di sini ada nilai ambang batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Lanjut saja bahwa di sini ada yang disebut dengan tenaga honorer X kategori 2, guru non-ASN, guru swasta, dan lulusan PPG. Ada juga di sini mengenai Dapodik ya, Dapodik. Baik, untuk kategori persyaratan pelamar di sini ada yang namanya pelamar prioritas dan pelamar umum. Yang dimaksud dengan pelamar prioritas di sini ada pelamar prioritas pertama, pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga. Selanjutnya, pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas. Di sini untuk pelamar prioritas pertama ya. Yaitu tenaga honor kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang kedua adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas. Tentunya ini guru yang di sekolah negeri. Selanjutnya di poin C ada lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas. Dan yang keempat ada guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi di sini ada yang dinamakan pelamar prioritas pertama. Ada juga yang disebut dengan pelamar prioritas kedua. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honorer kategori 2. Kalau pada pelamar prioritas pertama adalah tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas, kalau ini secara umum ya,
bahwa prioritas kedua adalah tenaga honorer kategori 2. Dan prioritas ketiga adalah merupakan guru non-ASN di sekolah negeri. Di sini ada pelamar prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya ada yang disebut dengan pelamar umum. Pelamar umum itu terdiri dari dua, yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan yang B adalah pelamar yang terdaftar di Dapodi. Syarat-syarat mengikuti P3K yaitu warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak menjadi anggota pengurus partai, memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan, sehat jasmani, surat keterangan berkelakuan baik, persyaratan lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya di sini masih ada informasi tentang mekanisme untuk PPK tahun 2022 ya. Di sini diinformasikan bahwa sebentar ya. Di sini banyak sekali informasi. Nah, tahapan seleksi. Ini di bagian kelima. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi sesuai dengan aturan yang sudah diinformasikan di atas. Dan seleksi kompetensi yaitu memenuhi teknis, manajerial, dan sosial. Nah, di paragraf 5, seleksi prioritas, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas ke-1 hasil seleksi tahun 2021. Yang pertama, yaitu dalam hal pelamar. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian. Jadi ada perbedaan untuk yang prioritas pertama. Di sini menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Sedangkan untuk seleksi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian antara kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Maksud di sini adalah penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Pemilihan sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, nanti untuk seleksi umum menggunakan CAT-UNBK. Di sini ada pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas. Nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Nah, di sini banyak sekali informasi. Selanjutnya adalah pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 merupakan keberminat pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai PPK. Nah, kebutuhan tempat tugasnya itu rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Budayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Jadi, pemenuhan kebutuhan PPK tahun 2002 didahulukan untuk pelamar prioritas pertama. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di sini, yaitu yang pertama adalah tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas, guru non-ASN lulusan PPG, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi, pemenuhan kebutuhan P3K tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas pertama. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas kedua. Selanjutnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas ketiga, yaitu guru ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini ada penambahan nilai sama halnya. Jadi pengumumannya hasil seleksi dari pelamar prioritas 1 dan pelamar umum menjadi tanggung jawab panitia seleksi Kemendikti ya. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, bahwa di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2022 nomor 20 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru, jadi khusus guru. Mudah-mudahan bermanfaat, silahkan di-download ya. Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPK jabatan fungsional guru tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.